Oh, what the fuck? Halo guys, terima kasih sudah klik video ini. Selamat datang di Yutma Purni. Nggak lupa, saya selalu mendoakan teman-teman semua yang menonton video ini semoga selalu diberi keberkahan, kenikmatan hidup, dan kebahagiaan hidup. Oke, film kali ini agak ngeri, jadi buat kalian yang mungkin takut dengan darah, bisa di skip saja. Atau mungkin yang lagi makan, bisa dihabiskan dulu makanannya baru nonton video ini. Oke, gitu aja. Tanpa lama-lama, kita langsung ke alur cerita filmnya. Let's go. Di awal film kita diperlihatkan dua bocah laki-laki di dalam rumah sedang berlari menghindari sesuatu. Sang kakak yang bernama Daniel menyuruh adiknya bersembunyi di dalam lemari. Setelah itu seorang pria yang baru saja menikah datang lalu minta tolong ke Daniel untuk membantunya keluar dari rumah tersebut karena dia akan dibunuh. Si Daniel bukannya menolong, justru malah teriak ngasih tahu keberadaan orang tersebut hingga membuat orang-orang yang mengejarnya datang. Dan ini yang terjadi. Sang pengantin wanita bernama Helen hanya bisa menangis melihat suaminya itu dibawa pergi ke sebuah ruangan yang bertuliskan nama keluarganya, yaitu Ledomas. Scene berpindah memperlihatkan seorang wanita yang bernama Grace sedang berlatih mengucapkan janji pernikahan, karena sebentar lagi dia akan menikah dengan seorang pria yang bernama Alex. Alex adalah adiknya Daniel yang 30 tahun lalu disuruh bersembunyi di dalam lemari. Grace mengatakan bahwa dia merasa keluarga Alex, yaitu keluarga Ledomas, tak menyukainya karena menganggap Grace menikahi Alex hanya untuk mengincar hartanya saja. Di mana keluarga Ledomas ini adalah pemilik perusahaan mainan terkaya di dunia. Kemudian Daniel datang dan menyuruh mereka untuk turun karena pernikahan akan segera dimulai. Namun Daniel justru mengatakan kepada Grace kalau Grace berubah pikiran, maka dia bisa membatalkan pernikahannya sekarang juga. Setelah Daniel pergi, Alex pun juga mengatakan hal yang sama. Namun karena Grace udah terlalu bucin, maka dia memilih tetap melanjutkan pernikahannya. Dan mereka pun akhirnya menikah dan hidup bahagia. Tamat. Enggak dong, lanjut. Malam harinya ketika mereka akan memulai olahraga malam pertama, Grace terkejut karena tiba-tiba Helen masuk ke kamar mereka dari lorong pelayan yang terhubung ke semua ruangan. Helen menyuruh mereka berdua untuk segera ke ruang musik karena permainan akan segera dimulai. Setelah Helen pergi, Alex menjelaskan ke Grace jika keluarga Ledomas memiliki sebuah tradisi di mana ketika keluarga mereka ada yang menikah, maka mereka akan memulai sebuah permainan untuk menghormati sang leluhur mereka. Grace pun pergi ke ruang musik. Di sana sang ibu mengajak ngobrol Grace biar tambah akrab. Di tengah obrolan, Alex datang dengan wajah seperti ketakutan, lalu mengajak Grace menjauh dari ibunya. Kemudian datanglah saudara perempuan Alex, yaitu Emily, bersama suami dan kedua anaknya. Setelah itu seorang pelayan mengatakan bahwa permainan akan segera dimulai, dan sang ayah mengajak mereka semua ke sebuah ruangan yang bertuliskan Ledomas. Ayah bercerita dulu kakek buyutnya merupakan seorang pelaut yang sangat miskin. Hingga suatu hari dia bertemu dengan penjual barang antik kaya raya yang bernama Mr. Lebel. Mr. Lebel kemudian memberikan tantangan kepada si kakek dengan memberikan sebuah kotak. Dan jika si kakek berhasil memecahkan misteri kotak tersebut, maka Mr. Lebel akan memberikan kotak itu serta seluruh kekayaannya kepada si kakek. Alhasil kakek pun merasa tertantang dan ujungnya dia berhasil memecahkan misteri kotak tersebut. Si kakek pun membuka bisnis pabrik mainan yang terus berkembang hingga keluarga Ledomas terkenal sebagai pengusaha mainan terkaya di dunia. Dan karena itu, untuk menghormati perjuangan sang kakek, setiap anggota keluarga yang baru saja menikah diharuskan memainkan sebuah permainan tepat di jam 12 malam. Setiap anggota baru keluarga Ledomas harus menarik kartu dari kotak peninggalan Mr. Lebel. Kartu itu bertuliskan nama sebuah permainan yang wajib dimainkan oleh seluruh anggota keluarga Ledomas. Grace lalu menarik sebuah kartu yang bertuliskan permainan petak umpet. Seketika semua orang di sana kaget kecuali Grace. Namun mereka berusaha tetap tenang agar Grace tidak curiga. Sang ayah memberitahu Grace bahwa Grace lah yang harus bersembunyi sampai matahari terbit. Grace diberi waktu untuk bersembunyi dan ketika pelayan memutar sebuah lagu menandakan permainan petak umpet telah dimulai. Tony, what the hell is this? How old is this?
Sang ibu menghampiri Alex yang tengah sedih karena dia tahu apa yang akan terjadi terhadap istrinya. Sang ayah menyuruh istri Daniel untuk menjaga Alex karena khawatir Alex akan membantu Grace. Mereka pun mulai berpencar mencari keberadaan Grace. Di sisi lain, sang pelayan yang menjaga anak-anak Emily kaget karena salah satu anak Emily telah keluar dari kamar. Sang pelayan segera mencarinya. Grace yang berada di persembunyiannya merasa bosan dan keluar dari sana untuk mencari tempat persembunyian baru. Dia hampir saja ketahuan oleh pelayan yang sedang mencari anak Emily. Tiba-tiba dari belakang, Alex menutup mulutnya dan mengajak Grace bersembunyi. Ternyata Alex berhasil kabur lewat lorong pelayan. Kemudian sang asisten masuk ke ruangan tersebut dan ini yang terjadi. George? Sang pelayan di headshot oleh Emily tepat di hadapan Grace karena Emily mengira asisten tersebut adalah Grace. Suara tembakan tersebut sontak mengundang anggota keluarga yang lain datang. Dengan santainya, mereka pun menyembunyikan mayat asisten agar Grace tidak mengetahui apa yang terjadi. Setelah mereka semua pergi, Alex pun mengajak Grace lari lewat lorong pelayan sambil menjelaskan bahwa keluarganya percaya jika ada seseorang yang menarik kartu petak umpet, maka seluruh anggota keluarga Ledomas harus memburu dan membunuh orang tersebut sebelum matahari terbit. Dan jika mereka gagal, maka seluruh keluarga Ledomaslah yang akan mati. Grace merasa sangat kesal karena Alex tak pernah menceritakan tentang itu. Alex meyakinkan Grace untuk tetap percaya kepadanya akan mengeluarkan Grace dari sana hidup-hidup. Alex kemudian menyuruh Grace untuk bersembunyi di dapur dan Alex akan membuka pintu dapur dari ruang keamanan agar ketika kunci pintu dapur terlihat mulai terbuka, Grace bisa segera kabur dari sana. Setelah mengetahui letak dapur, Grace pun segera menuju dapur. Namun saat berada di lorong, dia lupa pintu mana yang harus dia pilih. Grace pun memilih salah satu pintu dan Founder. Jesus. beruntungnya Grace berhasil menghindar dan lari terbirit-birit ke sebuah ruangan. Di ruangan itu, Grace berinisiatif untuk memecahkan sebuah kaca. Namun tiba-tiba Daniel muncul dengan santainya. Di sini Daniel mengatakan jika dia tak berniat untuk menangkapnya. Namun dia tetap harus memberitahukan keberadaannya kepada semua keluarganya. Daniel memberinya waktu 10 detik untuk kabur dari sana. Semua anggota keluarga pun berkumpul. Melihat Grace yang kabur lagi, sang ayah pun murka karena Grace hanyalah gadis polos yang seharusnya bisa ditangkap dengan mudah. Ketika di tengah perdebatan, Emily baru menyadari bahwa senjatanya telah hilang. Kemudian suaminya pun memberikan crossbow miliknya kepada Emily. Dan ketika salah satu pelayan datang, I just saw her running. We must Oh, what the fuck? kini Emily telah membunuh 2 pelayan mereka. Sang ayah menyarankan agar mereka menyalakan CCTV saja untuk melihat keberadaan Grace. Namun Helen membantah saran tersebut karena hal itu bertentangan dengan tradisi keluarga mereka. Di sisi lain, Grace mengambil shotgun yang terpajang di sana. Dia pun memasuki dapur, namun pintunya masih terkunci. Lalu Grace pun bersembunyi mendengar pelayan datang. Perlahan dia memasukkan peluru ke dalam shotgun dan mengarahkan ke pelayan pria tersebut. Di sini pelayan terlihat sangat santai karena dia tahu shotgun yang dipegang Grace hanyalah sebuah replika. Grace yang terpojok lalu menghajar pelayan dengan menggunakan teko berisian air panas, lalu segera pergi dari sana. Alex yang melihat kejadian itu dari CCTV merasa lega. Mendadak sang ayah dan Daniel datang berusaha menobrak pintu CCTV. Namun sebelum terbuka, Alex pun terlebih dahulu merusak semua CCTV-nya hingga membuat sang ayah marah dan menghajar Alex. Di sisi lain, Grace saat hendak bersembunyi di lift makanan terkejut saat melihat seorang pelayan juga bersembunyi di dalam sana. Dia memohon kepada pelayan agar Grace saja yang bersembunyi di sana. Namun ini yang terjadi. She's over here. Setelah berhasil mengikat Alex, Helen memberitahu sang ayah untuk tidak terlalu keras dengan Alex karena Alex calon pemimpin keluarga Ledomas selanjutnya. Dulu ketika Alex berusia 5 tahun, dia pernah melihat Mr. Lebel di sebuah kursi. Mr. Lebel ini sebenarnya adalah sosok iblis yang memberikan kekayaan kepada keluarga Ledomas dengan syarat orang yang menarik kartu petak umpet, maka orang itu harus menjadi tumbal untuknya. Setelah semua orang pergi, Alex ternyata mendengar semua pembicaraan mereka. Dan Grace yang bersembunyi di luar jendela juga mendengar hal itu. Karena merasa takut dengan hal itu, Grace pun berusaha kabur dari rumah itu dengan melompat dari jendela dan lari masuk ke dalam gudang.
Sesaat kemudian datanglah seseorang yang ternyata mengikuti Grace, dan itu adalah anak Emily yang tadi kabur. Grace merasa lega karena mengira anak Emily tak ikut-ikutan memburu Grace. Namun ternyata Really scared. Grace pun tiba-tiba dikejutkan dengan kambing yang tiba-tiba muncul, hingga membuat Grace terjatuh ke lubang pembuangan mayat bekas persembahan. Grace amat sangat ketakutan dan segera pergi dari sana. Grace berusaha naik melewati tangga, namun karena tangga tersebut tiba-tiba patah dan Grace kesusahan naik menggunakan satu tangan. Akhirnya kemudian istri Daniel yang berjaga di luar rumah melihat Grace kabur menuju gerbang depan. Dia lalu menyuruh pelayan untuk segera mengejar Grace. Grace yang telah sampai di gerbang depan berusaha keluar lewat sela-sela gerbang yang rusak. Tahu Grace berhasil kabur, si pelayan berusaha mengejar Grace dengan menggunakan mobil. Di sisi lain, Daniel dan Emily membuang mayat-mayat pelayannya yang telah tewas. Di sana mereka menemukan anak Emily yang terluka. Anak Emily mengatakan jika dia tadi melihat Grace dan berhasil menembaknya. Emily pun memeluk anaknya sambil tersenyum dan merasa bangga. Di sisi lain, si pelayan berhasil menangkap Grace. Namun Grace berhasil melawan dan mencekek pelayan itu menggunakan kain. Grace pun segera pergi mengendarai mobil pelayan itu dan menghubungi nomor darurat. Namun ternyata mobil itu adalah mobil canggih yang bisa mematikan mesin dan mengunci pintu secara otomatis jika dilaporkan mobil telah dicuri. Grace yang mulai putus asa, dia dikejutkan si pelayan yang tiba-tiba muncul lalu memecahkan kaca mobil dan menembak Grace dengan pistol bius. Si pelayan segera melaporkan bahwa dia berhasil menangkap Grace. Namun saat di perjalanan, Grace kembali sadar dan berhasil menendang si pelayan. Beruntungnya Grace selamat dari kecelakaan itu. Namun dari belakang muncul Daniel yang menodongkan shotgun, lalu memukul Grace hingga pingsan. Di dalam kamar, sang ibu bertanya kepada Alex mengapa dia dulu pergi dari rumah. Alex menjawab jika dia tak ingin mengikuti ritual penyembah iblis keluarga Ledomas, karena sangat aneh jika ada keluarga yang menyembah iblis sambil mengheadshot seseorang hanya untuk kekayaan. Alex juga mengancam ibunya jika sang ibu membunuh Grace, maka Alex pasti juga akan membunuh sang ibu. Di sini ibu sangat kecewa karena seharusnya Alex lebih membela keluarganya ketimbang Grace yang baru saja dia kenal. Tak lama setelah Daniel berhasil membawa Grace kembali ke rumah, keluarga Ledomas pun bersiap untuk ritual pengorbanan. Di atas meja, Grace diikat dan mereka mulai meminum satu persatu air yang telah disiapkan. Setelah itu ketika sang ayah hendak menusuk Grace, tiba-tiba mereka semua mual dan muntah darah. Ternyata Daniel telah mencampur minuman tadi dengan cairan asam agar dia bisa menyelamatkan Grace. Sayangnya efek minuman tersebut hanya bertahan sebentar. Mereka semua langsung segera mengejar Daniel dan Grace. Setelah istri Daniel berhasil menemukan mereka, dia merasa sangat marah dan kecewa karena Daniel berkhianat kepada keluarganya sendiri. Istri Daniel pun menembak suaminya sendiri. You don't have to. Melihat Daniel tertembak, Grace pun menyerang istri Daniel hingga pingsan. Daniel yang tengah sekarat menyuruh Grace untuk segera pergi, dan Grace dengan santainya mengucapkan terima kasih dan kemudian pergi. Di perjalanan, Grace kembali bertemu dengan sang ayah. Karena sudah tak takut lagi, Grace pun memukul sang ayah dengan menggunakan lampu dan melemparnya hingga membuat gorden rumah terbakar. Di sisi lain, Alex yang berhasil kabur menemukan sang kakak yang telah tewas. Dia merasa sangat sedih telah kehilangan seorang kakak yang sangat dia sayangi. Grace yang berusaha mencari jalan keluar bertemu dengan sang ibu yang langsung memanah Grace. Dan beruntungnya panah itu meleset. Sang ibu yang kesal langsung mencekek Grace. Grace yang sudah hampir tak berdaya berusaha menarik kain meja dan membuat kotak Mr. Leber terjatuh. Dan ini yang terjadi. Grace merasa takut jika Alex marah dan akan menangkapnya karena Grace telah membunuh ibu Alex di depan mata Alex sendiri. Namun Alex tetap meyakinkan Grace jika dia tak sama seperti anggota keluarga yang lain. Di saat Grace mulai luluh, mereka semua kembali mengikat Grace di atas meja dan segera memulai ritual sebelum matahari terbit. Namun kali ini, Alex sendirilah yang akan mengeksekusi Grace sebagai balas dendam karena Alex mengira Grace lah yang telah membunuh Daniel.
Helen yang mengetahui matahari telah terbit begitu sangat histeris hingga akhirnya nggak terjadi apa-apa dong, ngaget-ngaget ya anjir. Di tengah ketegangan yang sedikit mereda, Helen justru meminta maaf kepada Mr. Lebel di sebuah kursi kosong dan mengatakan akan tetap membunuh Grace sebagai tumbal meskipun sudah terlambat. Dan saat dia akan membunuh Grace, melihat hal tersebut membuat mereka semua syok karena nggak nyangka ternyata cerita tersebut beneran nyata. Mendadak terdengar suara lagu ketika mereka semua memulai permainan petak umpet tadi malam. Dan satu persatu keluarga Ledomas meledak. I think you were right. I'm in control! Grace yang melihat semua itu justru tertawa puas. Kini tinggal Grace dan Alex yang tersisa. Alex memohon kepada Grace untuk memaafkannya dan mengatakan jika dia sungguh masih sangat mencintainya. Namun Grace yang amat sangat sudah muak. Ini yang dilakukan oleh Grace. Setelah itu Grace pun keluar dari rumah keluarga Ledomas yang mulai terbakar. Dan sebat dulu bos, suruh squad nih, senggol dong.